Welcome to another episode of United Board Podcast Series, di mana kita akan kupas tuntas soal Manchester United mulai dari berita, analisis pertandingan, dan masih banyak lagi. Hari ini kita nggak akan ngebahas soal Northwest Derby antara Manchester United non Liverpool, tapi kita akan ngebahas tentang dipecatnya Lampard dari kursi kepelatihan Chelsea. So, stay tuned. Hunting hungrily, Greenwood, Rashford's in here and scores! Fernandes who orchestrates another set piece and flicks it for Martial! Who squeezed it through Ederson and established a United lead on Derby Day! Goalkeeping culpability, yes! But what a splendid... His clearance is hurried, back by McTominay! Red letter day! Scott McTominay! Kemarin hari Senin tanggal 25 Januari 2021, tepatnya jam 5 sore, itu udah ada kabar kalau udah konfirmasi ya, kalau si manajer Chelsea, sekarang udah jadi mantan manajer Chelsea, Frank Lampard resmi dipecat oleh manajemen Chelsea gitu. Dan banyak media ini memberitakan si Lampard ini sampai heboh gitu di Instagram, di Twitter, di media-media Inggris ya bahkan. Karena sebenarnya nggak ini sih, kalau menurut gue pribadi ya, ini bukan suatu hal yang baru lah di Chelsea. Karena setahu gue dari zaman Andre Villas-Boas bahkan itu mungkin lebih lama lagi ya, gue nggak ngikutin Chelsea juga soalnya. Itu hampir nggak ada manajer Chelsea yang bisa bertahan paling nggak 1,5 tahun gitu, kecuali Mourinho waktu 2000 yang musim pertamanya, bukan yang musim kedua. Itu kan juga sama kan, semusim lebih dikit lah di Chelsea. Dan kalau ngelihat kayak gini gitu udah nggak heran gitu kalau gue ya ngelihat Lampard baru 1,5 musim di Chelsea udah dipecat gitu. Karena ya bisa kita lihat sendiri gitu kalau kita ngelihat beberapa pertandingan Chelsea belakangan, nggak cuma dari cara main ya, bahkan pemain yang diturunkan sebagai starting line up itu juga agak-agak aneh gitu kalau menurut gue. Terus kalau ngelihat Chelsea yang sekarang di peringkat tengah ya, di peringkat 9 apa 8 gue lupa, itu nggak masuk akal sih. Karena kita bisa lihat sendiri ya, satu musim kemarin, sebelum musim ini maksud gue, itu kan Lampard sama sekali nggak datengin pemain ya di awal kepelatihannya di awal musim. Itu banyak menggunakan pemain-pemain akademi gitu dari akademi Chelsea. Ada si Tammy Abraham, itu juga udah dari musim kemarin, si Mason Mount juga, terus si Reece Williams gitu-gitulah, yang sekarang juga ternyata masih dipakai. Gue herannya gue masih dipakai karena itu udah belum sampai lah levelnya Chelsea kalau menurut gue. Dan musim ini udah hampir ngabisin 200 juta euro kayaknya, kurang lebih ya, untuk beberapa pemain gitu yang sebenarnya punya kelas lah di sepak bola, kayak Kai Havertz, terus Timo Werner, terus Thiago Silva, terus Edward Mendy, Ben Chilwell, Malang Sarr, sama yang bikin gua agak terkejut juga itu datengin Hakim Ziyech, karena gue suka pemain ini. Dan waktu kemarin yang si Ajax sampai semifinal kan, si Hakim Ziyech ini punya peran penting di Ajax gitu, yang bisa ngangkat Ajax sampai di semifinal. Itu kan ya nggak lepas dari peran besarnya si Ziyech ini. Dan gue malah pengen MU beli Ziyech karena harganya nggak terlalu mahal kan, kemarin dibeli juga, dan kualitasnya bagus gitu. Dan dia belum tua-tua banget lah, masih umur-umur produktif. Jadi ketika Ziyech udah dibeli Chelsea, gue agak menyayangkan MU nggak beli dia gitu. Karena ya kita tahu sendiri sayapnya MU selain Rashford itu angin-anginan gitu. Terus banyak yang bilang ini juga kenapa Lampard dipecat, karena lebih sering memainkan pemain Inggris daripada pemain non Inggris gitu. Kayak
lebih apa ya, lebih dapat kredit lah dari Lampard buat mainin si pemain Inggris ini. Jadi di luar pemain Inggris, pemain non Inggris gitu jarang dapat kredit lebih. Jadi misalkan satu game si pemain non Inggris ini jelek mainnya, besoknya dia dicadangin. Tapi ketika pemain Inggris yang main dan mainnya jelek, besoknya ada kemungkinan 50-50 lah, dia dimainkan atau dicadangkan gitu. Jadi lebih unggul, lebih dapat kredit dari Lampard gitu pemain Inggris, kayak yang gue bilang tadi, Tammy Abraham, terus Mason Mount sama Reece James. Mungkin karena dia juga akademinya ya. Gue nggak ngerti juga kenapa dia sering main. Padahal pemain-pemain Chelsea kan lebih bagus lah istilahnya daripada tiga tadi ya. Kayak Tammy Abraham itu masih ada Giroud sebenarnya kan dicadangkan. Nah ini menurut gue lebih bagus Giroud daripada Tammy Abraham, lebih matang lah, lebih banyak pengalaman. Apalagi kalau mainin Hakim Ziyech ya, dia kan bisa crossing dan Giroud kan kuat banget di bola atas. Terus ada Reece James. Reece James ini banyak yang bilang kalau dia itu wonderkid ya, karena secara menyerang dia bagus, terus crossingnya juga lumayan, tendangannya kenceng. Tapi kalau menurut gua sebagai role-nya di wingback kanan itu agak kurang sih, karena dia nggak bisa menjaga kedalaman gitu. Dia sering telat buat mundur ketika ada serangan balik, atau kadang crossingnya juga entah kemana. Terus dia banyak shooting yang nggak jelas lah. Kalau ketika nyerang ya levelnya lumayan, tapi nggak sebagus itu. Dan ketika bertahan, menurut gue dia jelek banget, karena sering kalah lari juga, body juga menurut gue lumayan, tapi ketika larinya kalah kan ya percuma, lu bodinya bagus kan. Terus posisi Reece James ini sebenarnya masih bisa diisi sama Azpilicueta lah menurut gua ya, karena Azpilicueta lebih banyak pengalaman, dia lebih bisa jaga kedalaman, menyerang juga nggak jelek, bertahan dia lumayan. Ya kenapa Reece James gitu, gue juga bingung. Terus Mason Mount ini buat sekarang di Chelsea menurut gua lumayan dan nggak bisa dibilang bagus lah, bisa dibilang bagus. Tapi ketika bandingannya sama Kai Havertz yang di Leverkusen, lu tahu juga kan permainannya kayak apa. Dia sebenarnya kalau menurut gua versi softnya Balak sih. Karena dia nggak pernah main tackle kayak Balak gitu kan, dan lebih stylish lah mainnya daripada Balak. Tapi gua belum menemukan dia bisa bersaing gitu di Chelsea. Tapi kenapa dapat kreditnya lebih sedikit daripada si Mason Mount ini, gue juga bingung. Jadi itu kenapa banyak orang mikir kalau si Lampard ini lebih ngasih kredit ke pemain Inggris juga, terlepas dari nationality-nya Lampard juga Inggris ya. Gue nggak ngerti kenapa, tapi kejadiannya begitu. Terus ini agak aneh ketika banyak orang bilang Ole Gunnar Solskjaer itu miskin taktik, sementara si Lampard ini dibilang sebagai calon juara gitu. Kan itu dari musim kemarin ya. Dari musim kemarin. Nah, ini menurut gua nggak melatih bola itu nggak cuma dilihat dari taktik gitu. Ketika Ole dibilang miskin taktik, cuma bisa main 4-2-3-1 atau 4-3-3, nggak bisa main nyerang atau cuma bisa ngandelin counter bla 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 gitu. Ya Lampard kan bedanya kan si Roman Abramovich ini dia lebih ke glory hunter sih menurut gua, karena bisa dilihat dia nggak mentingin gimana dia bisa ngurus manajernya ya, gimana si manajer Chelsea ini bisa ngurus pemain bintangnya, terus bisa secara psikologis main, terus gimana membentuk mental dan filosofi yang bagus gitu di Chelsea. Itu nggak mikir sampai situ kalau si Abramovich. Ya pokoknya dia bisa menang EPL, bisa menang Champions, atau mungkin bisa treble ininya targetnya. Ya ketika ada manajer yang berusaha buat berprogres, ya itu ya nggak bisa lebih dari 1,5 tahun itu yang kayak gue bilang tadi. Sementara kalau manajemennya United, dia ngelihat Ole kan sebagai prospek ya, jadi nggak bisa langsung juara mungkin. Dan ya bisa kita lihat ya, Ole belum pernah dapat trofi sampai sekarang, tapi progres dan prosesnya kan kelihatan ketika dari cadangannya dari benchnya cuma si Andreas Pereira sama Jesse Lingard gitu. Bahkan Jesse Lingard main starting ya, sekarang Jesse Lingard aja nggak dipakai gitu.
ketika dia datangkan Bruno Fernandes, dia si oleh benahi lini belakang United, datengin AWB, Alex Telles, terus Maguire. Itu kan apa ya? Ada progres lah, ada proses dan ada tujuan yang mau dicapai si Ole ini. Dengan ya kita tahu lah, Ole dari Akademi United itu kan apa ya, ikut berkembang lah dari tahun 92 sampai pensiunnya kan dia nggak pernah ninggalin United ya. Dan dia bareng sama Sir Alex ini bisa nerapin filosofinya lagi gitu, karena dia paham betul kan apa yang diajarkan Sir Alex di United. Dia pengen bawa lagi ke angkatan United yang sekarang, dan bisa kita lihat gitu, dia bisa mengontrol pemainnya yang mana yang niat main bola dan mana yang ngambek gitu. Kayak misalkan contoh yang dalam tanda kutip ngambek ya, itu kayak Pogba gitu. Pogba kan sempat ngambek karena ya performa United yang angin-anginan, terus dia ditaruh role yang bukan dia banget gitu. Dia malas main United dan sampai agennya sendiri bilang kalau ini udah selesai lah waktunya Pogba di Manchester United. Dia pengen pindah ke kalau nggak Real Madrid, Juventus atau yang lain gitu. Dan akhirnya Ole kan berhasil apa ya, mencari solusinya. Dia nenangin psikisnya Pogba dulu. Terus akhirnya dia ditaruh di role yang Pogba bagus di situ. Bukan Pogba pengen ya, tapi yang bagus di situ. Kayak misalkan sebenarnya kan Pogba bukan tipikal yang larinya kenceng atau bisa sprint bagus gitu ya. Tapi dia ditaruh di sayap, dan Ole ada maksud kenapa Pogba bisa ditaruh di situ. Kayak kemarin lawan Liverpool, terus lawan Fulham juga dia main di sayap kan. Ya karena dia pengen ngasih sesuatu lah, pengen membuktikan sesuatu kok sebenarnya Pogba tuh masih layak main di United. Dan Pogba juga kita tahu kualitasnya, si Ole juga tahu kualitasnya. Jadi nggak segampang menyingkirkan pemain kayak Arteta misalkan Guendouzi yang sikapnya jelek terus tiba-tiba dikeluarin, terus Mesut Ozil yang nggak pernah dimainin apalah segala macam. Itu bukan kayak tipikal yang kayak gitu. Sementara kalau Frank Lampard datangin pemain, ya ini apa ya, semacam penyakitnya Chelsea lah, datengin banyak pemain, ujung-ujungnya jarang digunain, terus peringkatnya jelek kayak zamannya Shevchenko juga ya, padahal di Milan lagi bagus-bagusnya, didatengin Chelsea malah melempem gitulah. Dan apa ya, kalau dilihat lagi ya, di track back lagi musim lalu Ole kan hitungannya buruk lah mainnya United, gak sebagus sekarang ya, meningkat kan dari musim kemarin sampai musim sekarang gitu. Dan kalau dilihat lagi zaman musim lalu yang MU bisa dibilang ancur-ancuran gitu ya, yang cuma mengejar peringkat 4 besar yang masuk Liga Champion, itu hampir sama sih sama Lampard yang sekarang dipecat ya. Track recordnya dari 19 games itu Ole kemarin musim lalu itu ngumpulin 28 poin, dan Lampard musim ini itu dari jumlah games yang sama 19 itu ngumpulin 29 poin. Jadi cuma beda 1 poin ya. Lampard malah lebih unggul daripada United. Dan Lampard udah dipecat, sementara Ole kan masih bertahan sampai sekarang ya. Dan bisa kita lihat gitu progresnya, datengin si Bruno Fernandes, terus pelan-pelan United meningkat dan akhirnya sekarang berada di peringkat 1, dan Lampard sekarang berada di peringkat 8 gitu. Jadi ya itu yang bedain cara ngelihat manajemennya United memandang manajernya kayak gimana, sama manajemen Chelsea mandang si manajernya gitu. Dan di samping itu gue juga melihat secara filosofi gitu, kayak misalkan yang tadi kayak gue bilang gitu, si Ole kan udah paham sama filosofinya United, cara melatihnya, cara mainnya, terus visi di lapangan itu kayak apa. Sementara Lampard kan udah biasa sama pelatih yang gonta-ganti gitu dari pihak manajemennya Chelsea kan. Jadi nggak ngerti filosofi apa yang sebenarnya mau diterapin sama dia di lapangan. Ya meskipun dua manajer ini, Ole sama Lampard ini sebelumnya ngelatih tim yang nggak begitu bagus ya bisa dibilang begitu. Si Ole pernah ngelatih Cardiff yang bahkan degradasi, terus si Lampard ngelatih Derby County yang mainnya biasa aja gitu,
Ya meskipun si Ole ini udah pernah menang liga sama Molde ya, tapi ya cuma Molde gitu, bukan yang bisa bersaing di Eropa. Tapi ketika memegang klub besar, yang utama kan sebenarnya main mental ya. Gimana si Ole ini bisa ngehandle timnya, anak asuhannya, dan si Lampard ini juga melakukan hal yang sama gitu. Tapi satu sisi si Ole punya filosofi, si Lampard mengandalkan taktikal yang biasa dia dapat waktu jadi pemain di Chelsea gitu. Jadi ya gue bingung sih kenapa Ole dikatakan miskin taktik, karena dia melakukan apa ya? Ya dia pemainnya begitu gitu waktu zaman dulu ya, zaman dibilang miskin taktik musim lalu lah. Belum ada Bruno Fernandes, jadi ya passingnya ancur-ancuran, terus gak ada visi di lapangan. Tapi dia melihat, ya untungnya Bruno Fernandes ini jadi ke MU, karena dulu sempat mau ke Newcastle juga, ke Spurs dan macam-macam. Tapi si Ole akhirnya meyakinkan manajemen buat datengin si Bruno Fernandes, dan bener dia pengen ngelihat visi yang dia pegang selama di United, si Ole ini dimainkan sama role-nya Bruno Fernandes ini. Dan kejadian kan, si Bruno Fernandes dulunya kapten, dia bisa ngehandle pemain di lapangan, bisa punya visi di lapangan, bisa ngarahin teman-temannya buat main yang benar gitu. Jadi itu bedanya sama si Lampard ini. Si Lampard ini datengin Havertz, datengin Werner, datengin Hakim Ziyech dan lain-lain. Dia mau ngarah kemana sebenarnya? itu yang bedain saga transfernya Ole sama Lampard ya. Jadi ketika kita bicara soal manajer yang hebat, itu nggak melulu soal taktikal kayak misalkan si Klopp aja. Klopp kan taktikalnya bagus banget, tapi dia secara saga transfer dia buruk kan. Dia buruk dan nggak tahu mau ngarah kemana gitu. Saga transfernya kayak datengin si siapa Minamino, terus habis itu datengin si Tsimikas, terus ngeorbitin pemain kayak Curtis Jones, terus Reece Williams. Itu kan nggak ngerti mau ngarah kemana gitu. Sementara kalau United, dia kan ya nerbitin pemain dia bagus, kayak misalkan si Rashford, si Greenwood, terus si Brandon Williams. Ya meskipun ada beberapa yang gagal kayak ya kita tahu lah Cameron Borthwick Jackson, terus dan lain-lain sebagainya. Ya itu pinter-pinternya manajer sih, pinter-pinternya manajer. Dan gue nggak melihat si Lampard ini bisa melakukan hal itu, terutama kalau misalkan dari akademi dia orbitin ke tim utama, dia menurut gue lumayan bagus ya, kayak bisa ngehandle si Tammy Abraham, bisa ngehandle si Reece James, bisa ngehandle si Mason Mount. Itu menurut gue lumayan bagus. Tapi soal laga transfer, saga transfer tuh si Lampard ini nggak jelas mau ngarah kemana. Dia datengin pemain-pemain yang hebat gitu di depan, tapi Werner dia sering melakukan kesalahan gitu, malah nggak bikin gol, malah sering meleset. Terus si Havertz juga belum nemuin gaya mainnya di Chelsea, dan si Thiago Silva kadang melakukan blunder dan macam-macam lah. Jadi ya itu sih kenapa salah satu alasan kenapa si Lampard ini udah dipecat sekarang, dan itu yang paling menonjol kalau menurut gua, selain dia lebih sering memainkan pemain Inggris ya daripada non Inggris gitu. Ya apa ya? Kalau kita lihat pelajarannya, ini menunjukkan kalau hasil tuh nggak selalu memenangkan semuanya gitu. Hasil nggak selalu menentukan sukses dari sebuah klub di kancah sepak bola ya terutama. Kayak misalkan apa ya? Ya Manchester City aja. Manchester City itu juga klub yang dibilang baru kan, baru naik waktu setelah 2010 gitu. Dan Chelsea kan sebelum itu tapi nggak jauh-jauh banget. Dan apa ya, visinya itu beda. Sementara si Manchester City itu visinya itu dia melihat jangka panjang gitu. Dia mau melihat prospek, dia mau ngelihat filosofi main, gaya bermain di lapangan. Sementara si Chelsea ini kan enggak, dia passingnya lebih apa ya, cara dia datengin pelatih aja. Misalkan kayak City, dia datengin si Pellegrini, terus dia datengin si Mancini, dari zaman Mancini, Pellegrini, terus Pep Guardiola. Itu kita bisa lihat tuh secara permainan ya,
Kalau Mancini dia lebih sering mengandalkan bola-bola efektif. Jadi passing-passing deket dulu, terus kalau misalkan bisa lihat kesempatan ada yang masuk ke lini pertahanan lawan, dia bisa kasih through pass yang sangat baik. Ya bisa kita lihat zamannya David Silva, terus Yaya Toure bisa ngasih bola ke Aguero yang sangat baik. Terus masih ada tandemnya si Mario Balotelli itu kan. Itu mengerikan waktu itu. Terus secara permainan dia juga berkembang dari ke Pellegrini. Dia pengen main passing-passing passing-passing dekat lah, passing-passing dekat, terus dia bisa melihat momentum yang pas banget kayak apa, terus baru dia kasih ke depan. Terus waktu dia datengin Pep Guardiola, dia pengen lebih dari cuma sekedar cara main di lapangan, dia pengen ngeorbitin pemain-pemain yang punya prospek, bisa main jangka panjang, yang pemain-pemain muda lah. Kayak misalkan bisa kita lihat ya Phil Foden, terus Eric Garcia, terus Pep datengin Ferran Torres, terus macam-macam lah. Ya itu udah jadi visinya manajemen Manchester City gitu. Sementara kalau Chelsea kita bisa lihat dulu dari zaman dulu bahkan ya. Andriy Shevchenko, Arjen Robben, terus Fernando Torres itu kan pemain-pemain yang hebat tuh sebenarnya. Tapi ketika datang ke Chelsea ya jadi pemain melempem gitu, nggak ada tajinya gitu. Terus misalkan orbit pemain muda kayak zamannya Oscar, terus Van Ginkel, dia banyak minjemin pemain ke terutama Vitesse ya. Vitesse kayaknya emang udah jadi langganannya buat minjem pemain Chelsea gitu, tapi nggak jelas gitu visinya kemana orbit pemain ini, dan datengin pemain pun dia juga nggak jelas gitu. Dan kalau bicara soal Lampard apalagi ya gitu deh. Hasil gak selalu memenangkan semuanya gitu, gak menangkan segalanya. Tapi dibalik hasil yang baik itu pasti ada proses yang bagus juga gitu, selalu ada progres yang baik juga. Jadi selamat mencari pekerjaan baru buat Lampard. Dan thank you for listening teman-teman buat episode kali ini. Jangan lupa dengerin kita di Spotify dan di YouTube, subscribe juga jangan lupa, dan kasih like buat kita, okay? So see you on the next episode and bye-bye. Hunting hungrily. Greenwood. Rashford's in here and scores. Fernandes who orchestrates another set piece and flicks it for Martial, who squeezed it through Ederson and established a United lead on Derby Day. Goalkeeping culpability, yes. But what a splendid... His clearance is hurried back